Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. As-sabiqunal awwalun. Jawharatut Tauhid bait nomor 79. Was-sabiquna fadluhum nassun 'urif hadza wa fi ta'inihim qad ikhtulif. Masih mengenai derajat para sahabat, yang mana kemarin kita telah menjelaskan bahwa sahabat itu mereka adalah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Nah, di dalam kemuliaan itu ada tingkatannya para sahabat. Yang sekarang kita bahas adalah yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi sudah jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Tapi siapa saja mereka itu? Nah, ada khilaf. Nah, maka yang disebut di sini was-sabiqunal awwalun alladzina shallu ilal qiblatain, yaitu mereka yang sholat kepada dua kiblat. Nah, dari awal itu kalau orang-orang yang masuk Islamnya setelah Fathul Makkah, mereka itu masuk Islam nggak pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Tapi orang yang dari Mekahnya itu sudah beriman, mereka itu pernah sholat kedua arah. Nah, keutamaan mereka itu fi kathrati thawabi ala ghairihim mimman lam yusyrikhum fi ma dzukir nassan al-muradu bihi ma ya'ummu zahir wa huwa tamyizun li nisbatin urif quddima ala ma minhu li tasarrufihi wal ma'na inna fadlahum urifa min nasil Qur'an. Jadi keutamaan as-sabiqunal awwalun ini kita harus menetapkannya karena ini tetap oleh Al-Qur'an. Disebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, yaitu orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang terdahulu, minal muhajirin wal ansor, baik dari golongan muhajirin dan ansor, di surah At-Taubah ayat 100. Wa qaulihi ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Itu surah Al-Hadid ayat 10. Nah, qala Asy-Syu'bi hum ahlu bai'atir ridwan. Kalau Asy-Syu'bi berkata mereka itu siapa? Mereka adalah ahlu bai'atir ridwan. Wa qala Muhammad ibnu Ka'bin al-Qurazi wa ta'ifah hum ahlu badrin atau ahlu badarin. Ada yang berkata mereka itu ahlu Badar. Wa qala Ibnu Musayyab wa Abu Musa al-Asy'ari wa ghairuhuma minal akabir ma sabaq. Wa alam annal mufaddala fi jami'i hadhil maratib innama huwa al-jumlah 'alal jumlah lal afrad 'alal afrad wa anna ba'dha ahli hadhil maratib rubbama dakhala fi ba'dihha wa rubbama dakhala fi kulliha faqad yakunu sabiqan khalifatan badariyan
uhudiyan ridwaniyan kal masyayikhil arba'ah fa inna sayyidana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu badariyun ajron la huduran. Jadi ketahuilah olehmu bahwa derajat para sahabat ini mereka adalah jumlatan ba'da jumlatin. Jadi sekelompok setelah sekelompok. Bukan fardun ba'da fardin. Bukan satu individu setelah satu individu. Jadi kita bisa mengelompokkan para sahabat itu menurut kejadian-kejadian. Nah makanya misalkan nanti Sohibul Badr, orang yang ikut perang Badr, mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia dilihat dari segi jumlah. Karena mereka masuk kepada kelompok orang yang ikut berperang di perang Badr. Nah ada orang-orang itu yang lengkap secara jumlah. Misalkan Baitur Ridwan ada, perang Badr ada, perang Uhud ada. Ada sahabat itu yang cuma ikut Uhud aja, nggak ikut Badr ada. Ada yang ikut yang Badr itu nggak ikut secara hadir tapi secara pahala dapat. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu fa inna Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu badariyun ajron lahu duran. Beliau itu dari segi pahala mendapat pahala perang Badar. Meskipun secara hadir beliau itu tidak hadir. Fa maziyatul badari min haitsu huwa badariyun la tusawiha maziyatul uhudi min haitsu huwa uhudiyun. Maka jika kita misalkan membandingkan orang yang ikut hadir perang Badar itu tidak akan sama dengan orang yang ikut hadir perang Uhud saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang ikut perang Badar saja itu nggak bisa sama dengan yang ikut perang Uhud saja. Orang yang ikut perang Badar dan Uhud tidak akan sama dengan orang yang ikut perang Badar saja begitu. Nah ini ada jumlah, ya ada kelompok-kelompok kemuliaan para sahabat itu. Walidha lam yadhkur lis-sabiqin martabatan muayyanatan kama fa'ala man siwahum idhum min haitsu sabqi min haitsu as-sabqu la akmala minhum. Selesai. Itu as-sabiqunal awwalun. Jadi kita kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita itu harus mengiktikadkan bahwa para sahabat itu di dalam derajat mereka tidak sama, mereka berbeda-beda dan perbedaan derajat ini itu hasil dari beberapa kejadian ya kepada jamaah itu. Al-khilaful hasil bainas sahabah. Nah, sekarang kita membahas perbedaan yang terjadi di antara para sahabat. Wa awwilit tasyajurul ladzi warad in khudta fihi wajtanib da al-hasad. Nah, jadi takwilkanlah olehmu permusuhan yang secara mutawatir atau secara ahad sampai kepada kita. Dan jika kamu masuk ke dalam permasalahan itu, maka jauhilah hasad yang mana itu adalah penyakit hati. Nah ini pembahasan penting karena ini memisahkan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Sebagaimana diketahui para sahabat itu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu berselisih. Berselisihnya itu bukan cuma berdebat tapi sampai saling bunuh, sampai berperang itu para sahabat. Nah ini ada kejadian ikhtilafus sahabah. Kalau kita baca sejarah kejadian ini terjadi, ya, dia ada. Jadi dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabat itu saling tolong menolong. Tatkala sudah wafat, bergantinya para khalifah, para sahabat ini mereka bertengkar, berantem. Nah itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Nah kita ini tidak boleh sampai menghukumi mana yang benar, mana yang salah. Makanya harus ditakwil. Walamma athbatal musannifu rahimahullah anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu afdhalun nasi ba'dal anbiya'i wal malaikati wa kana hadza mazannatan annahum mahfuzun wa in lam yakunu ma'sumin asyara ila anna kullama awhama qadhan fi hifzihim wajaba ta'wiluhu bima yarji'u bihi ila wajhin la yukhillu bi hifzihim wa husni mutaba'atihim radhiyallahu taala anhum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif ini kan menetapkan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul.
Nah, kesimpulannya nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak ada satu orang pun tabi'in yang melebihi sahabat. Apalagi orang-orang setelah para tabi'in. Itu enggak ada. Para ulamanya sekarang, ulamanya dulu ya, tahun 400 500 Imam Asy-Syafi'i, itu secara derajat tidak ada yang sampai pada derajatnya sahabat yang paling bawah. Jadi kalau sahabat itu ada 114 ribu, nanti ranking ke 114 ribunya itu nggak bisa dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i, nggak bisa. Yang ke 114 ribu dari sahabat itu pasti lebih bagus daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya nggak bilang lebih cerdas, nggak, tapi secara manzilah, secara derajat di sisi Allah, mereka itu lebih bagus. Waalaikumsalam. Cuman permasalahannya apa? Permasalahannya para sahabat bertengkar begitu. Nah makanya ada pemikiran bahwa para sahabat ini mereka mahfuz, mereka terjaga dari dosa, meskipun mereka itu tidak maksum. Lah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sahabat ini, tatkala dia berperang dengan sahabat ini, yang dibunuh ataupun yang terbunuh itu tidak ada yang berdosa, padahal membunuh hukumnya dosa. Asyara ila anna kullama wahama qadhan fi hifdzihim wajib ta'wiluhu. Nanti setiap perkara yang mana jika dia difikirkan akan mengakibatkan kepada terhinanya para sahabat, ini harus ditakwil. Tidak boleh sampai ada pendapat yang menjurus kepada penghinaan para sahabat. Nah, bal law kana khilaf dan jangan sampai kita itu mengatakan bahwa nanti di antara para sahabat yang telah tetap sahabat ini ada yang membangkang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak boleh. Misalkan kita nanti berkata ya, oh Abu Bakar ini sudah tidak mengikuti perintah Rasul karena Abu Bakar tidak menghargai ahlul bait, dia mengambil jabatan yang seharusnya diberikan kepada Sidna Ali. Itu nggak boleh di kita itu seperti itu. Nah, itu harus ditakwil. Makanya musannif berkata wa awil ai iltamis wujuban wajhan sahihan syar'an la tarudduhul qawati'u bal law kana khilafaz zahir wal mutabadir haitsu kana mumkinan. Tatkala ada perbuatan sahabat yang menurut kita ini suatu kesalahan, itu harus ditakwil. Kenapa? Karena sahabat ini mereka adalah makhluk yang paling baik dan mereka itu mesti mahfuz, terjaga dari kesalahan. Nah, misalkan contoh ya, kalau dalam masalah yang bukan fitnah ini, misalkan Sidna Bilal di dalam Fathul Bari itu dikatakan nanti Sidna Bilal ini beliau pernah datang ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau itu meminta kepada Rasulullah secara langsung, ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Itu mintanya sama Rasul itu. Tapi redaksinya nggak begitu. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya hujan turun. Nah, orang-orang Wahabi ini si Bin Baz. Si Bin Baz itu dia bilang di catatan kakinya Fathul Bari, dia bilang sahabat ini sudah musyrik. Nah, kan masa kita mau musyrikan sahabat? Lah sahabat itu di dalam akidah kita, mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Mungkinkah ada orang yang paling mulia itu musyrik? Mustahil. Ya, dan itu yang melakukan hal itu adalah Sidna Bilal. Nah, pun sama di dalam kejadian-kejadian yang lain, bukan hanya di dalam permasalahan kubur, tapi juga di dalam permasalahan fitan, ya, fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Pun kita tidak boleh sampai menghukumi seperti itu. Nah, nanti ada sebagian kelompok, ya kita kenal semua namanya Syiah. Lah Syiah itu mereka mencela para sahabat sampai mengkafirkan sebagian sahabat. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sebagian hadis oleh mereka tidak diterima. Nah, tatkala sebagian hadis oleh mereka tidak diterima, maka akan mengosongkan sebagian hukum. Begitu. Nah, kemudian Amarju ilahi as-sadim bainahum walaisal muradu kullu tasyajurin nukila ilaina walam na'lam sihatah balit tasyajur alladzi sahha naqluhu bisanadil muttasil annahu warad anhum mutawatiran kana aw ahadan masyhuran kana aula.
Amma malam yasihanahum wa mardudun lidzatih fala yuhtaju ila ta'wilin. Idza alimta dzalik fata'awwal. Maka jika engkau mengetahui hal itu, maka takwilkanlah. Mukhassamatu sayyidah Fatimah li sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu hina mana'aha mirathaha min abiha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala annaha lam yuballighal hadis alladzi rawahu laha sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu taala anha. Nah, jadi nanti nih ada perpecahan, misalkan ada perbedaan pendapat di antara siapa? Di antara Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah ini kita tahu semua, beliau itu adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beliau ini bertengkar dengan Abu Bakar. Masalah apa? Masalah warisan. Ya, karena Rasulullah itu meninggalkan tirkah, meninggalkan warisan. Nah, Abu Bakar itu mencegah warisan ini sampai ke Siti Fatimah. Tidak boleh. Nabi ini tidak meninggalkan waris. Tatkala Nabi meninggalkan waris, warisannya itu harus masuk Baitul Mal. Tidak boleh ke keluarganya. Nah, Siti Fatimah itu bersikeras dengan keumuman ayat. Bahwa jika orang tuanya wafat, maka warisannya ya ke ahli waris. Sedangkan Siti Fatimah itu jelas ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sidna Abu Bakar mengatakan tidak boleh diwariskan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berkata kepada saya, para nabi itu tidak mewariskan harta. Nah, akhirnya kan terjadi perbedaan pendapat. Lah kita takwilkan begini. Ini jangan kita mengatakan bahwa salah satu di antara dua kelompok ini ada yang benar, ada yang salah. Jadi Sidna Abu Bakar benar, Siti Fatimah salah, atau sebaliknya. Siti Fatimah benar, Sidna Abu Bakar salah. Kenapa? Karena Sidna Abu Bakar mengetahui hadis itu, Siti Fatimah nggak tahu. Atau kalaupun tahu, cara memahaminya beda. Siti Fatimah itu para rasul itu tidak mewariskan harta. Ya maksudnya para rasul itu mewariskannya apa? Ilmu. Cuman ya kalau misalkan ada harta waris, tetap kasih ke ahli waris. Mungkin Siti Fatimah itu memahaminya begitu. Sidna Abu Bakar memahaminya zahir. Rasul tidak mewariskan harta, berarti hartanya tidak boleh jatuh ke ahli waris. Lah sekarang yang benar siapa? Lah mereka berdua ini mujtahid kok. Dan kita tahu kemarin di usul fikih, mujtahid itu mereka tidak boleh taklid sama orang lain. Yang hasil kepada Siti Fatimah ini harta harus dibagikan. Yang difahami oleh Sidna Abu Bakar, harta ini tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Akhirnya mereka berselisih. Ya kita jangan memihak salah satunya. Ya sudah. Ya itu udah itu kayak Imam Syafi'i sama Imam Malik aja udah. Imam Malik punya pendapat, Imam Syafi'i punya pendapat, dan mereka berlaku sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Gitu. Memang mujtahid seperti itu. Memang mujtahid itu tatkala ada satu kasus mereka itu langsung punya pandangan. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Wa muqawalatu sayyidina Aliyin ma'a sayyidina Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma ala annahu lam yaqa bainahuma qadhafun wala subabun yujibu ta'ziran fadlan an haddin. Nah, sudah, itu lewat saja dulu. Wa mujibu hadza ta'wil innama huwa husnul dzannil ulama bi ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hamlihim fi dzalika 'alal ijtihad fa inna tilka umurun mabnaha alaihi wa kullu mujtahidin musibun awil musib wahidun wal mukhti ma'dzurun bal ma'jurun was sahabatu radhiyallahu taala anhum kulluhum udulun bittifaqi ahli sunnati sawaun kana mimman la basal fitana aw lam yalbisha. Nah, kenapa harus ditakwil? Coba asal dari perkara itu kan tidak ada takwil. Asal perkara itu zahir. Dia baru bisa ditakwil jika ada qarinah. Nah, qarinah mentakwil para sahabat ini benar semua apa? Husnuzon. Itu dulu. Jadi udahlah husnuzon aja dulu. Sama siapa? Sama para sahabat. Nah, kenapa harus husnuzon? Karena mereka itu berlandaskan ijtihad mereka masing-masing.
Ya kan wajar kalau misalkan Sidna Abu Bakar punya hadis yang nggak didengar sama Siti Fatimah, atau sebaliknya Siti Fatimah punya hadis yang nggak didengar sama Abu Bakar, ya kan wajar. Nah, kemudian ini ijtihad masing-masing orang-orang ini. Tatkala melaksanakan ijtihad, hasil ijtihadnya berbeda. Fa inna tilka umurun mabnaha alaihi wa kullu mujtahidin musibun. Sedangkan setiap mujtahid itu benar semua. Nah, ini kan kemarin nih kita di usul fikih membahas apa? Mujtahid, ada dua qaul ya. Ada qaul musawwibah, ada qaul mukhatti'ah, ya. Musawwibah itu mereka berkata bahwa yang diperintahkan kepada mujtahid adalah hasil ijtihadnya. Jadi akhirnya apa? Mujtahid nggak ada yang salah. Karena yang diperintahkan kepada mujtahid adalah apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Maka kalau misalkan mujtahid itu disuruh untuk menghukumi satu perkara, misalkan disuruh untuk menghukumi apakah bersentuhan kulit itu batal atau tidak, lah sebetulnya di sisi Allah itu yang benar mana? Apakah bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Nah, yang benar di sisi Allah tergantung hasil mujtahid masing-masing, hasil ijtihad masing-masing mujtahid. Jadi untuk Imam Syafi'i bersentuhan kulit itu membatalkan, benar. Untuk Imam Malik bersentuhan kulit tidak membatalkan, itu benar juga. Nah, itu madhab musawwibah. Madhab mukhatti'ah itu mengatakan yang benar satu. Di sisi Allah yang benar itu satu. Jadi kalau bersentuhan kulit itu imma batal atau tidak di sisi Allah. Nah, cuman karena dalilnya ini zonni, maka sebagian mujtahid ada yang menghukumi itu batal, sebagian mujtahid ada yang menghukumi itu tidak batal. Berarti ada yang salah enggak tuh? Ada yang salah enggak? Kalau di sisi Allah itu tentu salah satunya. Ada yang salah berarti di antara Imam Syafi'i dan di antara Imam Malik salah satunya ada yang salah. Cuman yang salahnya ini ma'dzur. Dia diberi uzur karena sulit menggapai kebenaran. Lah akhirnya yang salahnya pun dikasih pahala. Nah, ini khusus buat mujtahid, bukan buat kita ya. Kita itu muqallid udah untung. Nah, kemudian baik itu orang-orang jadi dan setiap sahabat semuanya adil, orang-orang yang adil bittifaqin. Dengan ittifaq kesepakatannya para ulama, tidak ada sahabat yang fasik. Sahabat itu semuanya adil. Jadi riwayatnya bisa diterima dan orangnya bisa dipercaya. Dan tatkala mereka itu melaksanakan perbuatan yang kita tidak setuju dengan perbuatan itu, bukan karena mereka itu melanggar perintah Allah, tapi karena mereka berijtihadnya seperti itu. Nah, baik mereka itu bersentuhan langsung dengan fitnah atau tidak bersentuhan langsung dengan fitnah. Jadi ada sahabat itu mereka yang yang memihak. Jadi tatkala ada fitnah besar antara Sidna Ali dengan Sidna Muawiyah, ada sahabat itu yang memihak salah satu pihak. Yang ini memihak Sidna Ali, yang itu memihak Sidna Muawiyah. Ada sahabat itu yang abstain. Saya nggak mau ikut-ikutan lah. Nanti aja kalau udah nampak yang benar siapa baru saya ikut. Lah di antara yang bersikap seperti ini itu Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar bin Khattab, beliau itu tidak ikut-ikutan. Cuman waktu setelah selesai beliau baru menyesal itu. Kalau tahu saya dulu yang benar itu siapa, saya pasti ikut di sisi beliau. Dan beliau itu memandang yang benar Sidna Ali. Ya, siapa? Ibnu Umar itu. Ya udah, itu mah pandangan Ibnu Umar. Kita mah nggak usah. Mereka benar ini benar. Cuman ya kalau misalkan kita suka sama satu kelompok ya nggak masalah juga. Kalau suka, cuman jangan menghukumi benar atau salah. Kalau saya itu senangnya sama siapa? Sama Sidna Ali senangnya itu. Ya, dari kapasitas keilmuannya, tapi dari kapasitas politik memang harus diakui Muawiyah itu cakap itu, ya harus diakui itu. Dari segi apa? Politiknya, dari segi politiknya harus diakui. Al-kulli halim. Wa'lam annahu la yajuzu lana an naslaka hadal maslak fi baqiyatil qurunil fadilah bal kullu man zahara alaihi qadihun hukima alaihi bimuqtadahu min kufrin au fisqin au bid'atin. Lah nanti nggak boleh kita itu punya usul seperti ini. Oh, setiap kurun itu pasti lebih jelek. Berarti kurunnya para tabi'in itu lebih buruk daripada kurunnya para sahabat, dan kurunnya itba'ut tabi'in ini dia lebih buruk daripada kurunnya tabi'in. Lah oleh karena itu maka
tabi'in, meskipun dia tukang mabok, tukang zina, tukang kawin lagi. Ya tabi'in itu meskipun begitu kelakuannya, itu tetap lebih bagus daripada itba'ut tabi'in. Nggak boleh kita kayak gitu. Selain para sahabat, kita menghukumi dengan adil. Jadi kalau misalkan memang ada tabi'in yang derajatnya itu dia itu suka maksiat, itu tetap nggak bisa lebih mulia daripada itba'ut tabi'in yang mereka itu orang-orang yang soleh. Begitu. Jadi ini hanya berlaku bagi sahabat saja. Kita tidak boleh nanti menghukumi setiap kurun itu seperti itu. Alah ustad mau budak keneh, anger dinten oge, hade keneh mama gufron itu pan. Saacan ustad kuruna. Cek urang ke heula atuh gelut heula. Ya. Masalah ilmunya. Gelut heula. Kalau langsung ujuk-ujuk gitu. Itu cuma berlaku untuk siapa? Untuk sahabat saja. Adapun untuk selain sahabatnya, meskipun dia itu bisa manggil malaikatnya, nah naon lah. Nah, lamun misalkan nepikeun ka rek SMS atau rek nga-WA aku saya cokot heula HP na pan mau bisa nga-WA. Wa asyara biqaulin qaddiru annaka hutta fil jawabi an dzalika tasyajur au fi taqririhi wa ta'limihi liman lahu ilahi hajatun min talabil haqqi wa mubtaghis shawabi illa in qasada dzalika ibtida'an la li hajatin da'at wa la li amrin murbikin la yajuzu li annahu la yaqa'u mithlu dzalik illa liman kana makhdu'an aw maridul qalbi an mahabbatihim siyama wal bahthu an ahwalis sahabati radhiyallahu taala anhum wa amma jara bainahum minal muwafaqati wal mukhalafati laisa minal aqaidi diniyati wala mimma yantafi'u bihi fid din bal rubbama adarra bil yaqin. Nah, kalau misalkan kamu termasuk peneliti, saya ini kan ustaz peneliti, harus membahas kejadian fitnah dulu. Jadi dari mana ini asal permulaannya perpecahan para sahabat. Saya ini profesor dari Universitas Angin Ribut. Jadi apakah saya ini boleh untuk memihak kepada salah satu sahabat nih ya. Untuk mencari kebenaran riwayat boleh. Tapi untuk menghukumi mana yang benar jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan termasuk kepada salah satu penyakit hati. Ya. Sedangkan kama qalahu Syekh Agim, ya, jagalah hati, jangan kau kodari. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah itu qodhan. Jadi dia akan menjadi penyakit bagi kolbu. Tidak boleh. Apalagi kita menebak-nebak menebak-nebak keadaan psikologinya para sahabat. Lah emang kan kalau kita begini ya, Siti Fatimah itu misalkan kekeh pengen warisan. Sidna Abu Bakar kekeh warisan ini harus masuk Baitul Mal. Emang warisan Rasul itu segimana sih? Enggak banyak itu. Ya, tanah itu enggak sampai hektaran. Ya, kalau kata Syekh Hamzah Yusuf itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu barang-barangnya kalau dimasukin kardus mie itu masuk. Kardus mie dikit. Barang-barang Rasulullah itu enggak banyak ya, tanah itu paling berapa mencek orang mah berapa tumbak gitu, enggak sampai hektaran. Emangnya kiai-kiai sekarang itu mati ninggalin pesantren puluh-puluh hektar? Enggak, Rasulullah itu dulu enggak. Ya. Nah, apakah Siti Fatimah itu pengen warisan Rasul gara-gara duitnya? Bukan. Karena beliau melihat ini adalah perintah Allah. Allah itu memerintahkan kalau orang wafat maka hartanya balik ke ahli waris. Dan apa bedanya Rasulullah dengan yang lain? Rasulullah itu muslim sama. Jadi ngambilnya umum. Menjalankan syariat. Sidna Abu Bakar pernah diajak ngobrol sama Rasul. Nabi Rasul itu enggak ngasih waris harta. Sidna Abu Bakar lihat enggak, perintah Allah ini harus ke Baitul Mal. Coba. Ya. Itu barang Rasulullah itu sedikit. Emangnya kita kalau pindahan itu truk-truknya paling hoream geus pindah imah teh, pindah imah. Bring, Excel. Itu urang banyak skincare tong balorah eusian keneh, geus beak we. Masih kena dikukut. Lawan itu botolna nya aya keneh, terus paragi wedak, pafna aya. Koleksi dusna aya keneh nya dijajarkeun.
Ieu Dior, ieu Versace, ieu Polo, padahal apa KWKB. Diajarin. Kita pas mau pindahan rumah, Masya Allah, kasur. Ya, itu yang kelihatan di parah, di tendon, diburu dulu apa. Mungkin Masya Allah, sampai orang itu punya gudang buat sampah, itu kan heran. Punya gudang buat sampah, ya sampahnya sampah Raffi Ahmad beda itu. Ya, sampah oke bernilai. Ya nilainya. Ala kulli halin, jangan sampai kita itu menebak-nebak psikologisnya para sahabat. Karena pasti akan beda begitu. Bukan karena hasad apa bukan. Hadza ma yata'allaqu. Kemudian yang penting bagi kita, para sahabat itu mereka bukan bertengkar gara-gara urusan usuluddin, bukan karena urusan akidah. Mana coba sahabat itu berantem misalkan gara-gara yang ini punya itikad Al-Qur'an itu makhluk, yang ini punya itikad Al-Qur'an itu qadim, yang ini punya itikad Allah di arsy, yang ini punya itikad Allah tidak bertempat di mana-mana. Atau yang ini punya itikad Allah di mana-mana. Mana ada sahabat berantem gara-gara itu, ada enggak? Enggak ada. Ya, emang enggak ada. Ya, kalau kalian mah enggak tahu, belum baca. Emang enggak ada. Emang enggak ada kok. Bukan masalah apa? Usul, bukan masalah akidah yang terjadi perpecahan di antara mereka. Justru kebanyakannya itu nanti urusannya urusan kemaslahatan orang mukmin. Jadi Islam ini mau dibawa kemana? Lah urusan itu. Sayyidina Ali itu orang soleh, orang alim. Ya sama sahabat semua ya orang soleh, orang alim. Cuman pandangan mereka ini Islam mau dibawa kemana beda-beda. Sayyidina Muawiyah itu lihat, ya kita ini kan waktunya ekspansi. Jadi ekspansi terus yang dilihatnya itu. Ya. Sayyidina Ali itu orangnya ya tidak terlalu ambisi. Biasanya orang itu kalau lebih soleh, biasanya urusan duniawinya tidak terlalu ambisius. Tapi Islam pun harus disebarkan, ya apa? Ya. Emangnya kalau misalkan Sayyidina Muawiyah itu kerjaannya itu ekspansi, emangnya itu bukan karena agama? Karena agama juga. Itu malah kayak kita aja gini, mau ngaji apa mau usaha kayak gitu. Ya. Mau ngaji apa mau usaha? Ngajinya udah selesai semua kok. Ini fardhu ain udah selesai. Nah, cuma saya besok-besok ini kalau ada waktu luang, apa saya mending bikin usaha baru, apa mending terus ngaji. Yang satu bilang saya mau mending usaha. Namun sabab ya biar nanti bisa bikin majelis. Gitu. Nanti biar orang-orang yang ngajinya bisa dapat sangu. Sangu teh bahasa Jawa, duit itu teh. Bisa dapat bekal gitu. Nanti biar orang yang ngajinya bisa dapat sangu. Itu pikiran saya biar Islam ini, biar dakwah ustadz ini bisa lebih meluas lagi. Udah saya mending usaha aja yang bagus. Nanti kalau usahanya bagus ya saya pakai kawin lagi. Sama ustadz. Saya ngajak ustadz buat kawin lagi. Gitu tuh. Yang satu mau mikirnya. Yang satu mikirnya gini. Ya sekarang percuma bikin apa? Bikin pesantren. Gedung ditambahin. Orang yang ngaji tambah duit. Kalau ilmunya nggak diambil semua gimana? Kalau ilmunya cetek. Ilmunya sedikit. Ya apa yang mau dikasih kalau bangunan doang yang gede, yang banyak. Enggak, saya malah lebih baik ngaji. Wah itu cuma bedanya kayak gitu aja. Dua-duanya pun sama pertimbangannya itu maslahat muslimin, maslahatnya orang-orang mukmin sama. Ya. Jadi jangan sampai kayak orang-orang Syiah itu. Hadza ma yata'allaqu bil ulama wa ammal 'ammah fala yajuzu lahumul kalam fi ma yata'allaqu bidzalika li farti jahlihim wa adami ma'rifatihim bit ta'wil. Adapun orang-orang awam mah udahlah enggak usah kenal sama sekali udah sama masalah kayak gini. Ya, sama masalah perpecahan para sahabat itu udah nggak usah tahu. Kenapa? Lifarti jahlihim. Karena kebodohan orang awam ini sudah terlalu. Nah, sekarang kita itu ya kayak di Indonesia ini. Orang-orang awam itu loh akidah nggak tahu, sholat nggak tahu, zakat nggak tahu, haji masih acak-acakan. Udah dikasih masalah nasab. Ini kan orang nggak ngerti aham fal aham. Orang Syiah juga lucu. Lah kok pertikaian para sahabat dijadikan usuluddin? Padahal usuluddin itu bagaimana i'tiqad kita sama Allah. Itu pertama dulu. Yang kedua bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah. Itu yang kedua. Orang ngabisin waktu di situ aja nggak bakalan habis tuh ilmu tuh. Di dua perkara itu. Nah ini orang baru masuk udah ngeributin nasab. Ya, sekarang orang baru masuk
udah ngeributin sahabat mana yang benar mana yang salah. Udah nggak usah, orang awam tuh udah nggak usah tahu. Karena mereka itu bodohnya terlalu. Kama sarrahabi alama Ibnul Al-Fakahani. Wajtani bujuban fi hali khawdika fi ma syajara bainahum mujiban kunta ausailan. Nah, jadi jauhilah perkara itu. Baik bertanya atau menjawab. Ya kalau ada orang nih, kalian nih ya nanya, Ustaz, saya ini baca ada sejarah. Ternyata Muawiyah itu berantem sama Ali. Ini yang benar siapa? Nah, kamu itu, kalau saya yang jawab gitu ya, kita bilang gini, tauhid udah selesai belum? Fikih udah selesai belum? Rukun sholat berapa? Syarat sahnya berapa? Yang membatalkannya apa aja? Oh nggak tahu. Udah jangan dulu ngurusin berantemnya Sidna Ali sama Sidna Muawiyah. Udah benerin aja dulu tuh tauhid, benerin dulu fikih gitu. Jadi kita menjawab jangan semua pertanyaan dijawab. Ini repotnya zaman sekarang, semua pertanyaan dijawab. Karena memang yang nanyanya bukan muridnya, yang nanya bukan ke gurunya. Semua permasalahan dijawab. Jadi tidak mementingkan mana yang lebih penting. Apakah Ba'alwi itu adalah keturunannya Rasul? Allah itu wujud Gidam Bako udah selesai belum? Kalau belum selesai, ngaji dulu. Udah Ustaz, udah selesai. Cek dulu dalilnya. Cek lagi subhatnya. Nah, udah gitu baru fikih. Udah gitu tasawuf. Nah baru udah gitu tanyain. Apa? Gimana usaha yang bagus nu saat ini nih apa? Melak naon nu hade. Tawe urang menanyakeun anak. Ya. Melak naon sih ari ayeuna nu bagus melak naon. Dah mun mbah salah melak cek ustad teh tibar eta oge melak rana eta nu hade mah. Nah, itu tijaroh lan tabur, perdagangan yang tidak akan bangkrut. Ternak rana. Ternyangka. Itu tijaroh lan tabur. Jual beli yang enggak ada bangkrutnya itu ya. Ya martabak. Ya ayahnya teu kena ku usum nu kitu mah. Teu kena ku usum. Selalu always. Ala kulli halin gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan jangan semua dijawab. Lah kalian pun kalau mau nanya yang penting-penting dulu. Ini saya enggak taunya apa. Pokoknya pertama hal yang harus ditanyakan itu tentang i'tiqad itu dulu. I'tiqad saya ini benar atau enggak? Ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat para rasul. Kemudian kejadian hari akhir. Udah gitu ibadah kita yang kita belum tahu apa. Ya, setelah itu keadaan hati kita. Nah, orang ngabisin di situ aja waktu. Habis 60 tahun itu sebentar buat ngabisin waktu di 3 perkara itu aja udah habis. Biarin kok nasab udah ada yang ngurus urusannya itu. Ya. Rana geus anu ngurus. Itu diurus ku urang, diurus ku batur. Baiklah. Jadi mending ngurus randa atau mending produksi randa, Kang Atep? Aduh kacau. Sing orang sarua jeung urang gitu pikiranna. Gitu. Wajtane bojoban fi khodika fi ma syajara bainahum mujiban kunta usailan. Baik engkau itu yang bertanya atau yang menjawab. Da'at ta'assub bil batil wal haif alaihim radhiyallahu ta'ala anhum alladzi yusha'u bih da'al hasad wa yumathiluhu bi jami'i talabi izalati ni'matil ghairi anhu. Itu makanya orang-orang yang mau mencabut nikmat dari orang. Jadi kayak kalau kita itu punya pandangan jelek sama sahabat, itu kita kayak orang yang hasad. Emang mau ngapain sih jelek-jelekin sahabat itu? Mereka itu udah punya derajat martabat tinggi. Mereka itu yang menolong agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu yang oleh Rasulullah didoakan supaya masuk Islam dan diijabah oleh Allah. Ya. Terus mereka sudah mendapat derajat yang tinggi seperti itu. Kita mau jelek-jelekin. Jadi cek bahasa orang nama naonnya, pansos gitu teh. Panjat sosial. Jadi ada orang bagus sama kita dijelekin supaya kita kelihatan lebih bagus daripada orang itu. Itu kan pansos kan kayak gitu kan, panjat sosial kan.
Sekarang panjat sosial. Jadi ingin merasa lebih bagus daripada A, B, C, D, E, F, G, ya karena apa? Bukan karena lebih bagus, emang karena nggak mungkin gitu. Gimana kita mau lebih bagus daripada sahabat itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak bisa. Jauh. Wa'lam anna hukma tanqisihim radhiyallahu ta'ala anhum al-hurmatul ghalidhah bil ijma' liqauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah fi ashabi la tasubbu ashabi wa fi riwayatin la tattakhiduhum gharadan ba'di man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallaha yushiku ayyakhudahu. Dan hadis-hadis yang menjelaskan ini banyak. Enggak boleh sampai kita itu mencela para sahabat. Misalkan, janganlah kalian itu menjadikan para sahabat sebagai sasaran kebencian setelahku. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, hampir sudah dipastikan dia akan diadab. Gitu. La tasubbu ashabi man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Janganlah kalian itu sampai mencela sahabatku, maka karena barang siapa yang mencela sahabatku, maka wajib atasnya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Ada pertanyaan? Jam berapa ini? 9 kurang? Oh, ya udah terus ya. Kalah. Wala kalama fi tabni'im munaqqasihim munkisihim. Ya. Orang yang menganggap para sahabat itu derajatnya rendah, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Jika mengatakan bahwa sahabat itu ada yang kafir, ya, dia sahabat, jadi dia sudah jelas sahabat. Maksud sudah jelas sahabat itu seperti Abu Bakar lah, seperti Sidna Abu Bakar. Sidna Abu Bakar kafir, misalkan dia berkata seperti itu, maka dia kafir. Jadi yang kafirnya yang ngomong mereka kafirnya itu. Dia disebutkan di sini fa innahu yuqtal. Dia harus dibunuh. Qad ruwiya an Sahnun rahimahullah mithluhu fi man qala dzalika fil khulafa'il arba'ah wa yunakkalu fi ghairihim. Nah itu. Ya, kalau salah satu dari khalifah yang 4 itu dituduh kafir, nah ini orang yang menuduh kafirnya ini dia sudah keluar dari agama Islam. Tapi disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa, al-khilafu fi man kaffara Utsman aw Aliyan radhiyallahu ta'ala anhuma walladzi jazama bihi al-Izzu ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah fi amalihi annahu la yukaffar bidzalik. Kalau yang dijazamkan oleh Al-Izzu ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i, barang siapa yang mengkafirkan Utsman atau Ali karena mereka berdua ini ada perbedaan pendapat mengenai bukan Sidna Utsman sama Sidna Alinya, tapi Sidna Ali sama Muawiyahnya nanti. Nah, ini pernah ada permasalahan kemudian mengkafirkan salah satu di antara keduanya. Kalau menurut Abdussalam, Izzuddin bin Abdussalam Asy-Syafi'i, beliau berkata tidak dikafirkan karenanya. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang yang mengkafirkan begitu. Ya, Sidna Ali dan Sidna Utsman. Jadi ada perbedaan pendapat, ada khilaf. Nah, kita mah nggak usah ngafirin orangnya, udah kita mah bahas aja ilmunya, gitu. Ya. Ustaz, saya punya tetangga Syiah nih, tiap malam itu dia ngafirin Utsman, misalkan kayak gitu ya. Gimana tuh orang kafir apa enggak? Kalau kafir urusan kita apa? Nggak ada juga. Kamu ikut-ikutan nggak? Ya udah nggak usah. Cuman kita bilang aja. Para ulama itu bilang ada orang yang mengkafirkan jika orang berbuat seperti itu. Udah. Ya, kita nggak usah ngafir-ngafirin orangnya. Itu nanti tugasnya qadhi, bukan tugasnya orang awam kayak kita. Tugasnya orang awam kayak gitu belajar. Kemudian bait nomor 81.
wa malikun wa sairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Nah, waduh, ini mah enaknya ngebahasnya minggu depan nih. Panjang soalnya satu pembahasan mengenai a'immatul arba'ah. Mengenai imam-imam yang 4. Ini termasuk nanti permasalahan tauhid. Pembahasan tentang imam para fuqaha yang 4 ini. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada firtinya sampai sini? Oh iya, lamun jelas riwayat sahabat murtad berarti bukan sahabat begitu. Ya, kalau ada riwayat nih sahabat murtad, lah berarti dia bukan sahabat. Karena sahabat itu yang mati dalam keadaan tetap seperti itu. Jadi dia muslim, ya. Kemudian dia itu bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, itu baru sahabat. Nah, itu kan satu kurun aja. Kayak Abu Jahal itu kan bukan sahabat Abu Jahal itu. Nah, kalau misalkan dia pada waktu zaman Rasulullah itu hidup, ada sahabat yang murtad ada emang. Ya. Tapi kan udah keluar berarti udah gak bisa disebut sahabat lagi. Nah, kita boleh tidak mengkafirkan sahabat? Itu pertanyaan maksudnya bolehkah kita mengkafirkan orang yang sudah jelas dia itu tetap mati dalam keadaan muslim dan dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak boleh, gitu. Nah, ini kan kayak Sidna Umayyah, Sidna Muawiyah, Sidna Ali. Mereka itu kan orang-orang yang wafat dalam keadaan muslim kan. Berarti kesahabatannya dibawa sampai meninggal. Nah, sama kita dikafirkan salah satunya. Lah itu nggak boleh. Begitu. Bisa-bisa kita yang kafir. Ya. Firtinya ini. Ada? Cung? Ya sudah, kalau tidak ada kita istirahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab.